Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Nur Abdullah SPD NPD selaku dosen pengampu mata kuliah riset dan pengembangan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Anisha Tabi dari kelompok 1. Adapun kelompok 1 Anissa Sarah, Mary dan Muhammad Aco. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pengembangan Brock and Gall dan model pengembangan Dick and Carey. Selamat menonton. Tahap pertama, studi pendahuluan. Langkah pertama ini meliputi analisis kebutuhan, review literatur, penelitian dalam skala kecil, dan persiapan membuat laporan terkini. Yang kedua, merancang penelitian. Dalam tahap ini meliputi definisi keterampilan yang harus dipelajari, perumusan tujuan, penentuan urutan pembelajaran, dan uji coba kelayakan. Tahap yang ketiga, pengembangan desain. Tahap ini meliputi penyiapan materi pembelajaran, prosedur atau penyusunan buku, dan pegangan atau instrumen evaluasi. Tahap yang keempat, uji coba awal. Tahap ini meliputi pengujian lapangan awal dilakukan pada 1-3 sekolah menggunakan 6-12 subjek. Tahap yang kelima, revisi hasil uji lapangan terbatas. Tahap ini melakukan revisi utama terhadap produk didasarkan pada saran-saran pada uji coba. Tahap yang keenam, uji coba lapangan utama. Tahap ini melakukan coba lapangan utama dilakukan pada 5-15 sekolah dengan 30-100 subjek. Data kualitatif tentang kinerja subjek sebelum dan sesudah penelitian dianalisis. Tahap yang ketujuh, revisi hasil uji lapangan lebih luas. Tahap ini melakukan revisi terhadap produk yang siap dioperasionalkan berdasarkan saran-saran dan uji coba. Tahap yang kedelapan, uji kelayakan. Tahap ini melakukan uji lapangan operasional dilakukan pada 10-30 sekolah dengan 40-400 subjek. Data wawancara, observasi, dan kuesioner dikumpulkan dan dianalisis. Tahap yang kesembilan, revisi final hasil uji kelayakan. Tahap ini melakukan revisi produk akhir berdasarkan saran dan uji lapangan. Tahap yang ke-10, diseminasi dan implementasi produk akhir. Tahap ini membuat laporan mengenai produk pada penentuan profesional dan pada jurnal-jurnal. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan model Brock and Gall. Kelebihannya, model ini mampu menghasilkan suatu produk dengan nilai validasi yang tinggi dan mendorong proses inovasi produk yang tiada henti. Kekurangan, kelemahan dari model ini yaitu memerlukan waktu yang relatif panjang karena prosedur relatif kompleks dan memerlukan sumber dana yang cukup besar. Model pengembangan Dick and Carey. Ada 10 langkah model pengembangan Dick and Carey. Yang pertama, identifikasi kebutuhan dan menentukan tujuan umum. Yang kedua, melakukan analisis instruksional. Yang ketiga, mengidentifikasi tingkah laku dan karakteristik siswa. Yang keempat, merumuskan tujuan kinerja atau tujuan pembelajaran khusus. Yang kelima, pengembangan tes acuan patokan. Yang keenam, pengembangan strategi pembelajaran. Dan yang ketujuh, pengembangan atau memilih materi pembelajaran. Yang kedelapan, merancang dan melaksanakan evaluasi formatif. Yang kesembilan, merancang dan melaksanakan evaluasi sumatif. Dan yang terakhir, revisi pembelajaran. Adapun kelebihan dan kekurangan model Dick and Carey, yang pertama, setiap langkah jelas sehingga dapat diikuti. Yang kedua, teratur, efektif, dan efisien dalam pelaksanaan. Yang ketiga, merupakan model atau pembelajaran yang terperinci sehingga mudah diikuti. Yang keempat, adanya revisi pada analisis pembelajaran di mana hal tersebut merupakan hal yang sangat baik. Yang kelima, model Dick and Carey sangat lengkap komponennya, hampir mencakup semua yang dibutuhkan dalam suatu perencanaan pembelajaran. Kekurangannya, yang pertama, kaku karena setiap langkah telah ditentukan. Yang kedua, tidak cocok diterapkan dalam e-learning skala besar. Adapun kesimpulan dari dua model pengembangan ini yaitu pendekatan sistematis yang digunakan dalam pengembangan perangkat pembelajaran.
Model Brock and Gall menekankan proses pengembangan produk secara menyeluruh melalui 10 tahap, mulai dari studi pendahuluan hingga diseminasi dan implementasi produk akhir. Sementara itu, model Dick and Carey lebih fokus pada perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang sistematis dengan langkah-langkah yang jelas, terstruktur, dan terperinci. Kelebihannya terletak pada efisien dan kejelasan setiap tahap, namun model ini dianggap kaku dan kurang cocok untuk skala besar seperti e-learning. Kedua model ini dapat digunakan sesuai kebutuhan pengembangan, konteks pendidikan, dan ketersediaan sumber daya. Demikian penjelasan dari dua model pengembangan tadi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.